Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari turnamen World Armageddon Championship Series 2023. Sejak mulai digelarnya turnamen Armageddon Championship Series ini kawan, kita belum pernah mengulasnya sejak zona Amerika yang dimulai bulan Maret yang lalu, yang dimenangkan oleh Wesley So saat mengalahkan Sam Saklan di partai Grand Finalnya. Kemudian di bulan April giliran zona Asia Oceania yang dimenangkan oleh Domara Jukukes mengalahkan Nordibek Abdus Satrop di partai Grand Finalnya. Dan juga diikuti bulan berikutnya ada Women's Week para pemain wanita kawan, dan nanti bulan September ada seri Grand Finale kawan, di mana dua pemenang di setiap serinya akan bermain di Berlin bulan September nanti. Dan beberapa hari ini kita baru bisa ulas untuk zona Eropa Afrikanya yang dimenangkan oleh Richard Rapport semalam setelah mengalahkan Jan Christoph Duda di partai Grand Final. Dan untuk video ini kita akan ulas permainan Grand Final antara Wesley So versus Sam Saklan pada perebutan tempat pertama di zona Amerika bulan Maret yang lalu, terutama pada game pertamanya. Langsung saja, di sini Wesley So pegang putih mengawali reti opening kuda F3. Ada pion C5 untuk mengundang permainan Sicilia Defense, ditolak Wesley So bermain dengan pion B3. Kalau Sicilia tentu pion E4, seterusnya dan seterusnya kawan. Tentu kalian lihat struktur pion seperti ini adalah permainan Sicilia. Tapi ditolak oleh Wesley So bermain dengan pion B3. Di sini ada pion D6 dan pion C4 lanjut Wesley So, dan pion E5 langsung dimainkan oleh Sam Saklan untuk blokade diagonal gelap ini agar gajah tidak mempunyai diagonal yang terbuka nanti. Kuda C3 terlebih dahulu lanjut Wesley So. Di sini kuda C6 balas Sam Saklan. Ada pion G3 Viacinto gajah terang kawan, dan pion G6 Viacinto gajah gelap sisi raja. Gajah G2, gajah G7 lanjut kedua pemain. Di sini Wesley So langsung rokade melanjutkan pengembangan kuda G ke E7 terlebih dahulu oleh Sam Saklan, dan baru gajah B2 lanjut Wesley So. Di sini Sam Saklan rokade di langkah ke-8-nya. Di sini kawan, dua pilihan terbaik pion E3, pion D4 atau menggeser benteng ke B1 merupakan tiga pilihan utama. Memilih dengan langkah pion E3 Wesley So dan pion H6 dipilih oleh Sam Saklan melanjutkan langkahnya. Di sini ada pion D3 baru dimainkan, ada gajah terang berkembang ke peta E6. Baru sekarang benteng C1 lanjut Wesley So. Di sini pion B6 untuk membentuk permainan atau pion yang solid dan dibalas dengan pion A3. Setelah hitam memainkan pion B6-nya tadi kawan, putih di sini punya kesempatan untuk dobrak peta pusat dengan pion D4 kawan. Tapi memilih dengan pion A3 untuk memberikan kontrol peta B4 agar kuda tidak lompat ke peta ini. Kalau kalian coba dobrak peta pusat yang merupakan pilihan terbaik untuk membongkar membuka permainan di lajur pusat, memang terlihat kalian membuat langkah pengorbanan sementara, yaitu pion E pukul pion D4, pion E pukul pion D4. Dan hitam di sini tidak akan berani melanjutkan pion C pukul pion D4 ini kawan, karena nanti pionnya akan lemah di lajur pusat menjadi pion yang terpisah. Kemungkinan di sini kuda yang akan ambil balik dan diambil balik nanti kawan, dan bisa diambil balik oleh gajah ataupun bermain dengan gajah G4. Seumpama tetap nekat pion C pukul pion D4, nah di sini kalian bisa melanjutkan kuda ini ke B5 kawan untuk rebut pion ini, dan coba lihat pion ini pun juga lemah ke depannya. Kemungkinan juga sesegera mungkin jika ada tempo yang bagus, pion ini juga segera akan diadu untuk maju ke peta pusat. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Tapi memilih dengan pion A3 Wesley So. Di sini ada benteng digeser ke lajur C oleh Sam Saklan, menteri naik ke peta D2. Di sini ada menteri naik ke peta D7, dan baru sekarang kuda manuver ke peta E2. Mungkin persiapan pertarungan di peta pusat, buka juga diagonal gelap di sini kawan. Dan sekarang didahului oleh Sam Saklan untuk bongkar lajur pusat dengan pion D5. Diterima pion C pukul pion D5, kuda ambil balik pion D5. Di sini diusir dengan pion E4. Pilihan yang kuat bagi putih pada posisi ini bisa melanjutkan menggeser benteng, mengeluarkan benteng F ke lajur D kawan, tapi memilih mengusir kuda. Kuda mundur ke peta C7. Di sini ada ruang lemah yang bisa diisi oleh kuda ke depannya. Oleh karena itu, di sini pion B4 mulai didorong oleh Wesley So agar nanti kuda tidak nyaman lagi mendapatkan dukungan dari dua pion kawan, dan diterima juga dengan pion C pukul pion B4.
Pion A pukul pion B4. Di sini kuda ke B5 memberikan dukungan saudaranya nanti jika duduk di petak D4. Lihat kawan, putih di sini punya masalah pada pion D, pion yang menggantung, salah satu ciri khas pion lemah. Dan di sini Wesley So punya inisiatif untuk membuat langkah pengorbanan kualitas. Benteng sikat kuda C6 diambil balik oleh menteri. Kemudian di sini gajah ambil pion E5 mendapatkan kompensasi satu pion. Dan di sini menteri langsung menantang pertukaran kawan ke petak C2 oleh Samsaklan, merasa unggul kualitas perwira dan ditolak Wesley So menterinya ke E3. Baru sekarang Samsaklan menukarkan gajah pukul gajah E5 diambil balik oleh kuda. Dan di sini ada pion lemah kawan yang bisa sewaktu-waktu diambil oleh menteri. Dan di sini menteri bergeser ke petak B2 serang kuda terlebih dahulu. Blokade oleh pion D4. Dan ada langkah yang cukup kuat kawan dengan gajah bergerak ke petak C4 yang memaksa pertukaran nanti kuda ambil gajah di petak C4. Tapi Samsaklan memilih mengaktifkan benteng naik juga ke petak C2 serang kuda. Di sini kuda ke petak D3 serang menteri kawan sekaligus juga menjaga pionnya di sini. Ada taktik yang bagus juga bagi putih pada posisi ini selain kuda ke D3 jika menginginkan permainan remis. Tentu sebagai pegang putih kawan, tentu putih selalu menghindari untuk remis jika tidak terlalu tertekan. Di sini ada cara untuk mendapatkan remis kawan dengan bukan kuda yang ambil pion G6 terlebih dahulu, tapi menteri yang ambil pion H6 terlebih dahulu. Mengorbankan kuda diambil oleh benteng. Nah sekarang kuda dikorbankan kawan. Kalau tidak ingin kena skakmat, tentu pion akan ambil kuda dan di sini diambil balik oleh menteri. Menteri nanti bisa melakukan skak-skak yang berulang-ulang di dua peta ini. Permainan bisa remis. Wesley So memilih kudanya ke D3 terlebih dahulu ancam menteri. Dan menteri bergeser ke petak A3 dijawab dengan langkah pion D5 ancam gajah. Gajah mundur ke petak D7. Di sini ada pion H4 dihentikan dengan pion H5. Ada kuda E lompat ke F4 untuk perkuat posisi kudanya, menghindari tekanan dari benteng ataupun opsinya nanti juga bisa melakukan pengorbanan sikat salah satu pion ini kawan. Di sini benteng E8 dimainkan oleh Samsaklan. Coba pressure pion yang di sini kawan. Pilihan terkuatnya adalah menteri bergerak ke petak C3 tapi memilih dengan benteng E8 dan ini dimanfaatkan Wesley So pengorbanan kuda ambil pion H5, pilihan terbaik untuk membuka posisi raja ini kawan dan diterima juga oleh Samsaklan. Tapi di sini kalian tak perlu terburu-buru untuk melakukan skak kawan. Pilihan terkuat adalah dorong pion E5 terlebih dahulu untuk mendapatkan ruang sesegera mungkin. Tapi memilih menteri ke petak G5 skak. Langkah yang cukup simpel kawan dipilih oleh Wesley So, tidak ingin bermain kompleks untuk menghabiskan waktu, apalagi kontrol waktu kedua pemain sudah berada di setengah menitan. Raja bergeser ke F8, di sini kuda ke E5 langsung disikat oleh benteng. Tidak diberikan kesempatan untuk melakukan manuver-manuver. Posisi kuda sedang ancam gajah. Kenapa harus disikat dengan benteng? Kenapa gajah ini tidak ditarik mundur saja ke petak C8? Karena ancamannya serius kawan. Menteri akan bergerak ke F6. Ancaman skakmat satu langkah. Ini akan tetap memaksa benteng sikat kuda di langkah berikutnya. Kalau dipertahankan dengan benteng ini kawan pion ini ya ancaman skakmat satu langkah. Kalau dengan benteng yang di sini giliran kuda ke petak G6 skak. Bergeser raja satu langkah berikutnya tetap skakmat kawan. Tetap benteng ini nantinya akan terpaksa juga ambil kuda. Oleh karena itu tak mau buang tempo benteng langsung sikat kuda E5. Diambil balik oleh menteri. Dan di sini pilihan terbaik tetap menteri ke C7. Segera eliminasi kekuatan menteri putih di diagonal atau petak-petak gelap ini kawan. Mungkin menteri akan bertahan bergeser ke G5 ataupun ambil pion. Nah di sini menteri ditarik mundur ke petak G7. Pilihan dari Stockfish. Tapi memilih ambil menteri ambil pion B4 dimanfaatkan Wesley So serang raja menteri H8 skak. Memaksa raja bergerak naik. Nah baru sekarang pion E5 dimainkan oleh Wesley So. Di sini pilihan yang bagus adalah gajah ini bergerak ke petak G4 ataupun yang paling kuat menteri ini ke petak D4. Memilih gajah mundur ke E8.
Diikuti Wesley So pion D6 skak, memaksa raja mundur ke petak D8, ada gajah H3, awasi petak terang, diikuti menteri bergerak ke F6 skak mat. Ini memaksa Samsaklan memberikan kudanya kembali membuat langkah pengorbanan kawan. Kuda ambil pion D6 dan tidak terburu-buru ambil balik menggunakan pionnya nanti jatuh, memilih menterinya ke F6 terlebih dahulu, lanjut Wesley So skak. Raja bergerak ke C7, diikuti menteri ke E7 skak. Di sini raja bergeser ke B8 dan di sini baru pion ambil kuda kawan. Baru nanti ambil gajah, gajah diselamatkan ke petak B5 serang benteng. Benteng ke A1 berikan dukungan bagi menteri ambil pion. Pion didorong maju ke A5 dan menteri ke F8 skak pilihan Wesley So. Kalau Stockfish Engine komputer lebih memilih petak D8 tadi kawan. Tapi Wesley So ingin mengambil pion F7 skak lagi. Raja naik ke A6. Dan di sini kawan pilihan terkuat bagi putih untuk dominasi permainan. Menteri ini bergerak ke petak G8. Ancaman di sini kawan. Mungkin diantisipasi menteri ke E4. Jaga petak A8. Kalau ada serangan gajah di petak G2. Menteri akan ke petak E8. Menantang pertukaran menteri. Tentu akan ditolak oleh putih kawan. Tapi memilih langsung gajah ke G2. Untuk memberikan dukungan ancaman skak mat. Dihadang oleh gajah C6. Berikan ruang juga bagi rajanya untuk bergerak. Di sini pion mulai didorong Wesley So, dihadang oleh menteri D4. Dan di sini kawan pertukaran bisa dilanjutkan oleh putih untuk mendominasi permainan kawan. Dan berlanjut menteri ini bisa bergerak ke petak F8 meninggalkan pion. Kalau diambil oleh menteri, menteri bisa melakukan skak di sini memaksa raja keluar, diikuti benteng juga keluar kawan. Dan nantinya jika dilanjutkan dengan langkah-langkah presisi, hitam bisa kehilangan menteri. Tak perlu saya perpanjang variasi itu, kita lanjut ke permainan aslinya. Memilih gajah F1 skak, blokade oleh pion B5, dan sekarang posisi permainan kembali level kawan. Dilanjut oleh Wesley So dengan langkah benteng B1, dan selanjutnya di sini gajah ambil pion D7, cukup manusiawi kawan, dalam posisi yang mulai terdesak waktu, kontrol waktu sudah mulai mepet kedua pemain, tapi dengan langkah gajah ambil pion merupakan langkah blunder, memberikan baris ke-6 ini semakin terbuka, memberikan kesempatan menteri melakukan skak kawan, benteng jatuh. Tadi Stockfish menyarankan benteng ini diangkat terlebih dahulu kawan. Untuk perkuat posisi pion di sini, pion yang di sini juga menghindari ancaman tadi kawan. Baru di langkah berikutnya, di sini nanti bisa ambil pion D7. Permainan dirasa masih cukup seimbang dan bisa berakhir miss. Tapi masalahnya, tekanan waktu, kepepet waktu. Ambil pion langsung dengan gajah, menteri G6 skak. Dan di sini kawan, benteng C2 jatuh, akhirnya Samsaklan menyerah di langkah ke-47. Sudah kalah satu benteng, tak perlu kita lanjutkan lagi. Pada game kedua, Wesley So juga menang kawan. Saya akan berikan cuplikannya saja tanpa ada penjelasan kawan. Saya percepat langkahnya. Mereka bermain dengan English opening kawan. Dengan pembukaan Katalan di sini berlanjut. Kombinasi yang dilakukan oleh Wesley So nanti juga terlihat cukup rapi kawan, memanfaatkan langkah yang kurang akurat pada diagonal terang. Dan setelah membuka permainan di sayap menteri, akhirnya Wesley So mencoba membuka permainan di lajur pusat, di petak pusat kawan, dengan mendorong pion E4-nya. Terjadi baku hantam gajah gelap, Wesley So memilih untuk ambil gajah terang terlebih dahulu. Dengan adanya pion ini kawan, nanti bisa disusul langkah menteri bergeser ke sayap raja, ancaman skakmat bisa terjadi. Itulah ide dari Wesley So. Dan berlanjut benteng FD8, di sini Wesley So melewatkan langkah terkuat, langsung dorong pion ini kawan, diikuti menteri bergerak ke peta ini bisa memberikan ancaman skakmat. Tapi terlewatkan dengan langkah benteng tadi digeser ke lajur D. Tapi respon dari putih juga kurang bagus tadi pada posisi ini. Untuk menyelamatkan permainan, di sini putih bisa bermain dengan benteng F digeser ke lajur C. Berikan ruang sesegera mungkin untuk raja ini segera bergeser kawan. Tapi bermain dengan pion D4 dan diikuti dengan pion F4 akhirnya ditemukan oleh Wesley So kawan. Awas ancaman skakmat, diantisipasi benteng naik untuk eliminasi pion F3 ini. Dan diperkuat dengan gajah, raja naik ke H2, kontrol peta H3, ada benteng AC8. Diikuti benteng C1, langkah kesalahan kawan. Langkah terbaiknya bagi putih pada posisi ini bisa melanjutkan menteri ini bergerak ke peta D2.
Tapi blunder dan Disney Gajah bergerak lagi memberikan dukungan bagi Menteri kawan. Benteng ambil pion F3, ada Menteri H3 skak. Raja mundur ke G1, ada Gajah D5. Kalau benteng bergeser, skak mat 1 langkah di langkah berikutnya. Disney benteng diperkuat dengan benteng C3, tapi setelah baku hantam dan diikuti dengan benteng C8, Samsaklan kembali menyerah pada langkah ke-30. Setelah menteri ini bergeser, tentu ancamannya adalah benteng bisa meluncur. Kalau menteri backup peta C1 kawan, Gajah akan sikat benteng, ancaman skak mat di langkah berikutnya juga. Oke, itulah kawan 2 game dari permainan Wesley So mengalahkan Samsaklan di partai final zona Amerika turnamen World Chess Armageddon 2023. Oke, terima kasih. Semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video selanjutnya. Besok pagi mungkin kita akan melihat permainan Guges kawan menghadapi Raunat Satwani di partai final kejuaraan Junior Speed Chess Championship. Finalnya nanti malam. Kita tunggu saja, besok baru bisa kita ulas. Terima kasih, tiap hari sudah mampir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.